Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Yainuddin Haris, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah guru sebagai pusat belajar murid. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, ketercapaian kognitif murid paling utama. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, menyamaratakan kemampuan murid. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Yang keempat, murid pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka pasif dan tidak bersemangat. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Dan mereka hanya diam. Yang kelima, fokus guru kelas tertib dan tenang. Yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang. Saya beranggapan pembelajaran saya telah berhasil dengan anak-anak dan memahami materi. Apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya alami adalah perubahan perilaku. Yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya, pembelajaran menjadi berpusat pada murid. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid, akan mendorong siswa menjadi lebih aktif, karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Menghargai setiap karakteristik murid. Mereka terlahir berbeda pada setiap individu.
memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Perubahan yang saya alami selanjutnya adalah perubahan pemikiran. Pembelajaran menarik dan menyenangkan. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak untuk menentukan model belajar yang tepat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan metode bervariatif dan media belajar inovatif dan kreatif. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal. Hal ini sangat penting kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini. Banyak anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan budaya dan tradisi kearifan lokal budaya setempat. Yang keempat, mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Yang kelima, pembelajaran menuntun dengan membimbing, memfasilitasi belajar murid, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera dilaksanakan dalam proses pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bukan hanya ilmu kognitif saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah mengakui bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kebutuhan, minat, dan bakat yang berbeda. Demikian koneksi antar materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.